Kenapa Lebaran bisa beda? Bahkan dalam satu negara gitu. Padahal kan kita sholatnya sama ya, kiblatnya juga sama gitu. Tapi harinya kenapa beda? Terus apa hubungannya dengan istilah KHGT? Kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, beberapa waktu yang lalu nih, gue jadi kepikiran soal ini gitu. Apa sih KHGT itu? Kalender Hijriah Global Tunggal. Kalau disederhanakan nih, ini ide supaya seluruh umat Islam gitu di dunia punya tanggal yang sama. Jadi nggak ada lagi tuh yang puasa duluan atau yang lebarannya beda hari gitu. Kedengarannya sih simple ya, tapi pas gue dalemin ternyata nggak sesimpel itu guys. Karena ini menyangkut ke satu hal yang jarang kita pikirin, yaitu titik awal waktu di bumi. Nah, di sini gue sempat bingung guys. Jadi sebenarnya kan kalau mau bikin kalender global nih, kita harus punya patokannya ya. Setidaknya ya awal dan akhir hari gitu. Harus mulai dari mana? Karena ini berhubungan dengan Islam, apakah dimulai dari Mekah atau tempat lain? Kan Mekah itu pusatnya Islam ya, harusnya dari sana dong. Tapi ternyata guys, KHGT itu nggak pakai Mekah. Dan ini yang bikin banyak orang heran, termasuk gue. Dia itu malah nyambungnya ke Selandia Baru sama Alaska. Lah kok bisa? Di sini gue baru ngeh sesuatu guys. Ternyata KHGT itu nggak berdiri sendiri. Dia itu ibaratnya numpang lah ke sistem waktu dunia yang udah ada, yaitu GMT. Sistem ini sebenarnya punya dua hal penting guys. Yang pertama, titik nol waktu. Dan yang kedua, batas pergantian hari. Titik nol ini ditetapkan tuh dulu gitu kan. Jadi dulu tahun 1884 kalau nggak salah ya, itu ada pertemuan dunia, semacam kesepakatan global lah. Dan mereka milih satu tempat buat jadi titik nol, yaitu di Greenwich, Inggris. Kenapa Greenwich? Bukan karena paling suci, bukan. Tapi karena waktu itu Inggris paling dominan di dunia pelayaran guys. Jadi semua peta nih, semua navigasi itu udah pakai mereka gitu. Dari situ dunia sepakat. Oke, ini titik nol. Semua waktu dihitung dari sini. Makanya ada istilah GMT, Greenwich Mean Time. Nah, ini baru setengah cerita guys. Yang jarang orang sadar, kalau sudah ada titik nol nih, itu harus ada titik balik dong. Tempat di mana hari itu berganti. Di sini mulai menarik. Karena bumi itu bulat ya, dan terus berputar gitu. Artinya, harus ada satu garis di bumi di mana tanggal langsung berubah. Misalnya, dari tanggal 1 langsung jadi tanggal 2. Garis itu disebut garis tanggal internasional. Dan posisinya kurang lebih di sisi berlawanan dari Greenwich, sekitar 180 derajat lah gitu. Lokasi ini kebetulan jatuh di Samudra Pasifik, yang kalau kita lihat di peta itu dekat Alaska dan juga dekat Selandia Baru. Tapi ini penting banget. Ini bukan berarti Alaska atau Selandia Baru jadi patokan, bukan. Mereka itu cuma dekat dengan garis itu. Yang sebenarnya dipilih itu adalah lautnya. Kenapa laut? Karena kalau ditaruh di daratan nih, itu bisa kacau. Coba bayangin, satu negara tiba-tiba kebelah jadi dua tanggal. Kota kiri itu hari Senin dan kota kanan itu masih hari Minggu gitu. Aneh banget kan? Itu yang dihindarin. Makanya garis ini sengaja ditaruh di tengah laut yang kosong, yang minim penduduk, yang netral gitu. Nah, baru di sini mulai kelihatan kan hubungannya. Greenwich itu titik awal waktu, garis tanggal internasional itu titik pergantian hari, dan KHGT menggunakan sistem ini sebagai acuan global. Jadi bukan karena Alaska penting, bukan karena Selandia Baru spesial, tapi karena disitulah secara sistem dunia hari baru itu dimulai. Lalu di sini gue jadi kepikiran. Jadi gini, kita ini selama ini sebenarnya sudah hidup pakai sistem waktu dunia ini loh, yang kita nggak pernah pertanyakan.
Jadi ya kita ikut aja gitu. Misalnya Indonesia itu kan kode untuk GMT-nya +07, atau sekarang sering disebut UTC +7. Nah, kalian tuh pasti pernah lihat ini kan di handphone atau di laptop atau di setting jam digital kalian. Dan kita nggak pernah nanya loh, kenapa harus +7? Kenapa nggak +8 gitu? Kenapa bukan ikut Mekah? Jadi kita tuh langsung nerima aja gitu. Ini yang menarik. Karena sistem auto global ini sudah kita pakai setiap hari guys, tanpa kita sadari, tanpa kita perdebatkan. Tapi ketika kalender Islam mau disatukan, baru kita mulai mempertanyakan nih semuanya. Kenapa bukan Mekah? Kenapa harus ikut sistem dunia? Nah, sekarang kita balik lagi ke KGHT ya. Kenapa dia ikut sistem ini? Kenapa nggak bikin sistem sendiri aja gitu? Ini yang bikin gue mikir agak lama lah. Karena ternyata kalau kita mau bikin kalender global, kita nggak bisa lepas dari sistem waktu global. Karena sekarang itu dunia udah nyambung guys. Misalnya jam kita, internet, satelit gitu. Semuanya sudah pakai sistem yang sama, yaitu GMT, Greenwich Mean Time. Kalau kita bikin sistem sendiri, misalnya pakai Mekah nih, semua itu harus dirubah, dan itu hampir mustahil secara global. Jadi KHGT ini bukan milik Alaska, bukan juga ninggalin Mekah, tapi memakai sistem dunia yang sudah ada, lalu dimasukkan ke dalam perhitungan kalender Islam. Nah, di sini mulai masuk ke bagian yang lebih dalam. KHGT pakai hisab, perhitungan astronomi. Jadi posisi bulan itu dihitung. Kalau secara perhitungan sudah memenuhi, maka langsung masuk bulan baru. Dan penetapan awal harinya mengikuti garis tanggal internasional tadi. Jadi bukan karena Alaska penting, tapi karena disitulah hari baru di bumi dimulai. Nah, ini yang menarik guys. Karena sebenarnya ini bukan soal benar atau salah ya. Tapi ini soal pendekatan. Ada yang ingin tetap pakai rukyat, jadi melihat bulan langsung gitu. Ada juga yang bilang ilmu sekarang sudah cukup dihitung, dan KHGT ada di sisi ini guys, di sisi global, di sisi perhitungan, di sisi keseragaman. Tapi ceritanya belum selesai, karena pertanyaannya sekarang jadi lebih dalam. Kalau kita ingin umat Islam satu, apakah kita harus ikut sistem dunia atau justru bikin sistem sendiri yang mungkin lebih sesuai dengan identitas Islam gitu? Dan kalau kita bikin sistem sendiri, apakah dunia siap ikut? Atau justru kita yang harus nyesuaiin gitu? Ya kayak sekarang. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة